Yesus juga berkiblat ke bait Allah. Ya. Kiblat cari temen nih ya. Anda mau berkiblat silahkan ya, tapi nggak usah cari temen. Yesus juga berkiblat bait Allah ke bait Allah katanya. Kata siapa Pak? Kata Mukalap. Kalau deket sama pendeta HTD gimana Pak? Tendang ke laut ya. Ya, Anda silahkan Anda berkiblat ya. Yahudi ya. Yahudi itu sebenarnya juga tidak berkiblat, tetapi karena dulu itu tabut perjanjian ada di dalam gedung. Lalu Allah berbicara melalui di antara kedua sayap tutup tabut itu. Lalu orang-orang tertentu kalau ibadah ke sana arahnya. Salah satunya Daniel. Ketika Daniel dibuang ke Babel di dalam Daniel 6 ayat 10, Daniel doa menghadap Yerusalem. Sebenarnya Yesus justru meruntuhkan bait Allah. Matius 24 ayat 2 ini bait Allah ini akan diruntuhkan. Tujuannya apa? Supaya kebenaran dinyatakan bahwa kiblat itu tidak ada. Yesus itu terlahir sebagai orang Yahudi tapi tidak beragama Yahudi. Kamu para mukalaf, kalau kamu berkiblat silahkan kiblat, nggak usah cari temen. Yesus juga berkiblat. Kalau dekat pendeta HTD gimana Pak? Tak tendang ke laut kau. Mukalaf itu teman-temanku itu ya. Ya nggak apa-apa, dicandain gitu aja. Saudara-saudara, sebenarnya kiblat itu apa? Sebenarnya 1 Korintus 8 ayat 5 ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 minimal 2. Ada banyak Tuhan, banyak Allah. Ada yang di surga, ada yang di bumi. Perhatikan baik-baik. 1 Korintus 8 ayat 5 ada Allah di surga, ada Allah di bumi. Ada Tuhan di surga, ada Tuhan di bumi. Tuhan di surga kalian sembah. Yang di bumi dijadikan arah ibadah, arah menyembah yang sering disebut kiblat. Di dunia ini ya, agama yang pakai kiblat adalah Yahudi. Kiblatnya tembok ratapan. Katolik kiblatnya patung Yesus. Protestantan kiblatnya salib di pucuk-pucuk gunung juga termasuk Yerusalem. Kalau Kristen nggak pakai kiblat, karena Kristen Allahnya satu, Yesus. Orang yang pakai kiblat itu Allahnya tidak satu. Ya, yang disebut wahadu yamahidu. Jadi kalian yang berkiblat silahkan Anda yakini, nggak usah cari temen. Yesus juga berkiblat. Kalau deket pendeta HTD diapain HTD? Tendang ke laut. Ya. Ada mukalaf yang begitu ya. Ya, mukalaf ini kalau zaman dulu disebut orang Farisi, ya tugasnya ngobok-obok Alkitab ya. Farisi ahli Taurat ya. Ahli Taurat dan orang Farisi itu kalau zaman sekarang ya para mukalaf itu. Mukalaf suruh khotbah coba, suruh khotbah keyakinan dia. Nggak laku khotbahnya, kan dia levelnya kalah dengan para penceramah, dengan para itu kalah levelnya. Dia levelnya anak TK. Lalu ngobok-obok Alkitab, ketemu sama HTD, level kamu itu anak PAUD. Ngerti? Ya. Kiblat kok cari temen. Ya. Ya kiblat silahkan Anda berkiblat. Ya Anda yakini aja. Kenapa sih? Anda yakini saja. Wong di dunia ada yang punya kiblat kok selain Anda. Yahudi punya kiblat. Ya, Katolik punya kiblat. Ya, Ortodoks punya kiblat. Protestan punya kiblat. Ayo. Ya. Seperti itu ya. Beritakan Injil kepada segala bangsa, mulai di Yudea, Samaria ke ujung bumi. Jadikan semua bangsa sebagai saksiku, saksi Yesus, Tuhan Allah. Tuh tinggikan muliakan Yesus, Tuhan
Tuhan Allah, Alfa Omega, dan Dia yang maha kuasa. Biar seluruh dunia dan semua bahasa harus percaya Dia Yesus Tuhan Allah. Tuh tinggikan, muliakan Yesus Tuhan Allah, Alfa Omega, dan Dia yang maha kuasa. Biar seluruh dunia dan semua bahasa harus percaya Dia Yesus Tuhan Allah. Jadi very clear ya. Silahkan Anda punya kiblat, berkiblat, yakini keyakinanmu, tapi nggak usah cari temen. Yesus juga berkiblat, kalau dekat saya tak tendang kau ke laut. Yang ngawur aja ya. Mukalaf itulah yang jadi Farisi ya, Farisi dan ahli Taurat, ngobok-obok Alkitab di zaman sekarang itu. Mbok kamu khotbah keyakinanmu, kayak ada yang denger gak? Nggak ada yang denger, karena level kamu level TK. Kamu kalah dengan para penceramah, kamu kalah dengan para pengkhotbah. Ya para tausiah itu. Ya, makanya kamu ngobok-obok Alkitab. Sayang sekali levelmu cuman anak PAUD. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Yang mau berkiblat silahkan pakai kiblat, tapi nggak usah cari temen. Yesus juga berkiblat, tak tendang ke laut kau. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.